kembali. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Baik, sebelum kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. yang tidak hadir, Izin Bu, satu orang tidak hadir. siapa dia? Asril. Asril. Apa keterangannya sekretaris? Izin. Oh, izin. Asril ya. Pada kalian tentang pembelajaran yang lalu. Apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Apa itu virus? Yang bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Virus adalah juga merupakan makhluk hidup, ya, di mana makhluk hidup itu adalah beraneka ragam, ya. Nah, belajar tentang keanekaragaman hayati, ya, keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Namun sebelum kita belajar tentang keanekaragaman hayati, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang harus kalian capai dalam proses pembelajaran hari ini, ya, yaitu mengidentifikasi tingkatan keanekaragaman hayati, mengelompokkan makhluk hidup, ya, menganalisis interaksi makhluk hidup dan ekosistemnya, kemudian merumuskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya dulu tentang kalian, ya, pada kalian, ya. Berapa jumlah jenis dari fauna di Indonesia? Saya tahu? Ya. Jessica? 1468 jenis Bu. 1468 jenis. Empat sekali ya. Banyak membaca ya Jessica ya. Ya, tepuk tangan untuk Jessica. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengenal jenis fauna tersebut? Bagaimana cara kita mengenal jenis fauna tersebut? Melalui persebaran habitat. Nah, selanjutnya, mengapa flora dan fauna di Indonesia itu beraneka ragam bila ditinjau dari daerah persebarannya? Bu, Ya, tadi dikarenakan posisi yang terletak di garis Weber dan Wallace begitu beragam. dikarenakan letak garis Weber dan Wallace beraneka ragam. Pak Ari tahu apa itu garis Weber, garis Wallace? Garis yang memisahkan dari barat, utara, dan timur. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan yang untuk bagikan kelompok dulu pada kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mendengarkan video yang ditayangkan. Simak baik-baik. Sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies,
dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka-ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gen yang berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat, fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi. Makin banyak jenis gen yang terdapat dalam satu spesies, makin baik. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial ercis, pial walnut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau Gallus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Arecaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan dan secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah: yang pertama, ekosistem rawa bakau terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Yang kedua, ekosistem hutan rawa, air tawar, dan danau ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, ekosistem hutan meranggas kering dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ekosistem hutan basah pegunungan terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, padang rumput savana, dan padang rumput terbuka terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Lalu ada ekosistem pesisir pantai dan hutan pesisir terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan yang terakhir ada ekosistem gunung api dan kaldera dapat ditemukan. Nah, baik. Sudah mendengarkan tadi videonya? Sudah melihat? Jadi sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Nomor 1 ya? Itu kelompok 2 ya? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 tentang ya. Kelompok 4. Kelompok 4 ya? Itu lembar kerja kalian. Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Khususnya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Yang pertama, faktor apa saja yang membentuk keanekaragaman hayati? Dari yang kalian lihat video tadi, faktor apa saja yang membentuk keanekaragaman hayati? Ada faktor gen dan faktor jenis dan faktor ekosistem. Oh iya, bagus sekali Pak. Kemudian untuk kelompok 4, 5, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati? Nah, itu tidak usah kalian jawab dulu. Nanti kamu dapat mengerjakannya di tugas LKPD tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit. Kalian silahkan membuka buku cetak yang sudah ada. Dan kemudian dapat membaca literasi pada LKPD. Ibu izinkan kalian membuka handphone. Tapi syaratnya jangan main game. Boleh mencari tentang tugas kita hari ini. Ibu izinkan hari ini kalian membuka HP, boleh dikeluarkan sambil bantu. Kalau tidak ada jawabannya di buku atau tidak ada yang kalian cari jawabannya, boleh kalian buka HP hari ini. Ya, sudah paham tugas-tugasnya? Sudah. Waktunya 15 menit sebelum kita nanti Ibu kalian harus mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan dikerjakan yang rapi agar nanti dapat dibaca pada saat presentasi. Itu di lembar itu ya. Berarti Konsentrasi buatan organisasi kolagen dan berapa menit lagi? Oke. Udah Radit? Oh ya, nama kelompoknya buat di depan kan ada kan kelompok 2 anggotanya berapa ya? Nah, ya paling depan ya. Jangan lupa kelasnya kelas 1. Teman kita yang belum tulis nama kelompoknya sudah? Sudah. Pertanyaan temannya berani? Berani. Ya. Sekarang Ibu silakan kita mulai dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Sebutkan nama yang menyajikan ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tingkatan organisme pada tingkat gen. Contoh pertama ada bau mangga.
mangga, ada mangga manis, mangga golek, dan mangga madu. Nama ilmiahnya adalah Pangi Vera indica. Contoh yang kedua ada bunga mawar. Bunga mawar ada mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning. Nama ilmiahnya adalah Rosa multiflora. Dan contoh yang ketiga ada ayam. Ayam ada ayam cemani, ayam bangkok putih, ayam Arab, dan ayam kampung. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain pada kelompok 1? Jadi siapkan pertanyaan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengelompokkan tingkat organisme dalam tingkat jenis atau spesies. Adapun contoh tingkat organisme jenis tumbuhan kacang-kacangan yaitu kacang tanah, kacang hijau, kacang api, dan juga kacang kukis. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya dari kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2? Saya di sini mewakili kelompok 3. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi oleh kelompok kami yang berjudul Keanekaragaman Hayati pada Tingkat Ekosistem. Jadi di sini saya mengambil beberapa contoh dari keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. 1. Topik wadidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, kita. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, ayo. Tadi kenapa nggak ditanya apa yang dimaksud dengan gen? Nah, kan tentunya mereka ada pertanyaan. Apa? Wah, boleh dulu. Jangan jadi Sandra. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Silakan dijawab. Ya, Bintang. Ekosistem adalah interaksi. Diri. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem adalah, coba jangan lihat punya. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. interaksi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan. Berarti hubungan timbal balik itu artinya ada ini dia. Iya. Nah, ya. Jelas? Tepuk tangan untuk Saskia. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah karena dari persebaran habitatnya. Karena persebaran habitatnya. Tepuk tangan untuk. Cukup ya. Nah, kalian siapkan pertanyaan untuk kelompok 4. Nah, persilahkan kelompok 4 untuk presentasi hasil kerjanya. Perkenalkan, nama saya Alif Raditya Ramadan. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai jenis flora yang hampir punah dan upaya pelestariannya. Yang pertama ialah bunga Padma raksasa, bernama latin Acacia arnoldii. Upaya pelestariannya dengan menjaga habitat dan ekosistemnya. Yang kedua ialah bunga bangkai. Nama latinnya ialah Amos copalaci titanum. Upaya pelestariannya dengan menjaga habitat dan ekosistemnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ada, Bu. Kelompok? Sebutkan nama kelompoknya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan jenis flora? Warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana antisipasi kita
sudah, ya. Terus kita lanjutkan dengan ya, katanya apa sih itu keanekaragaman hayati? Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam keanekaragaman hayati? Kemudian dari pertanyaan yang tadi yang Ibu berikan kepada kalian, upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam melestarikan keanekaragaman hayati? Nah, namun sebelum Ibu yang memberikan kesimpulannya, Ibu ingin dari siswa, dari kalian. Siapa yang berani? Oke, silakan. Tidak usah. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Nama saya Niswati Nadia. Hari ini saya akan menyampaikan simpulan dari materi kita tentang keanekaragaman hayati. Keragaman hayati melibatkan perbedaan dan variasi bentuk, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada beberapa tingkatan. Oke. Dimulai dari tingkatan yang terkecil itu tingkatan gen. Setelah itu ada tingkatan jenis atau spesies dan tingkatan ekosistem. Bagus sekali ya. Tepuk tangannya. Baik, ya. Jadi keanekaragaman hayati ya adalah merupakan variasi bentuk. Variasi bentuk kan, bentuk itu morfologi yang dapat kita lihat dari luar. Ya, yang dapat kita lihat dari luar artinya bukan dari luar rumah. Dari bagian tubuh, bagian luar itu namanya bentuk. Kalau bahasa biologi namanya morfologi. Jadi ada bagian dalam, fisiologi. Jadi kalau dapat dilihat dari luar itu namanya morfologi atau bentuk. Nah, kemudian ya keanekaragaman hayati adalah variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan. Dimulai dari tingkatan yang paling kecil, yaitu pada tingkat gen, baru pada tingkat jenis, baru pada tingkat ekosistem. Gen itu apa sih? Substansi kimia sebagai Faktor penentu sifat keturunan. boleh diulang, Afra? Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Nah, jadi yang terkecil yang bisa membentuk terjadinya berbagai macam variasi begitu ini dimulai daripada tingkat gen. Ada lagi apa tadi yang disebutkan pada kalian? Mangga. Ya, mangga kan kita lihat ada mangga golek, ada mangga madu, ada mangga madu manis, ada ikan pengertian dari keanekaragaman hayati. Sudah? Tuliskan pengertian dari keanekaragaman hayati. Sudah? Kemudian yang kedua, tulis semuanya. Boleh satu-satu poin saja. Bukan tingkatan organisasinya. Sekarang konsentrasi dulu. Siap. 2 2 3 4 5 Oke, satu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu kita belajar hari ini? Senang? Senang? Benar senang? Nah, jadi untuk pembelajaran minggu depan, ya kita insya Allah berjumpa lagi. Kita akan membahas tentang masih di keanekaragaman hayati, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup, ya berkaitan. Jadi kamu juga harus membaca-baca kembali tentang pembelajaran hari ini, bukan selesai begitu saja, ya. Kemudian nanti untuk minggu depan dibaca-baca lagi tentang klasifikasi makhluk hidup. Apakah itu
adalah penting. Ya, belajar itu penting, Mas. Karena dengan belajar kamu bisa menjadi pintar. Orang pintar, ya orang pintar kalau dia tidak belajar, kepintarannya tidak akan bisa dipakai. Ya, tidak ada orang malas menjadi pintar. Orang rajin akan menjadi pintar, orang tekun akan menjadi pintar. Ada pertanyaan untuk hari ini? Nggak ada? Nggak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, demikian pembelajaran kali ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pesan ibu sekali lagi, jangan lupa belajar di rumah, bantu orang tua, dan jangan meninggalkan sholat. Ya,